ya keturunan emak yang merantau jauh ke luar negeri bisa pergi keadaan sehat, pulang pun dalam keadaan sehat kayak gitu ya. Pokoknya umur manusia itu nggak bisa ditakar. Emakku itu masih muda, dia meninggal ya teman-teman, tapi menikahnya di tengah apa jadi mewek. Halo teman-teman, kembali lagi dengan keseharian aku di Hong Kong. Waktu sudah menunjukkan siang hari. Menu makan siang buat bosku sudah selesai aku masak. Tapi hari ini aku pingin masak masakan Indonesia. Masakan simple dan juga enak banget. Hari ini aku mau makan nugget sama oseng daun muntu. Daun long ya teman-teman kalau bahasa Blitarnya. Kalau bahasa Indonesianya daun ubi jalar. Kalau bahasa Hongkongnya fansiyip. Pokoknya daun ubi jalar itu mendunia ya teman-teman. Bahkan warga lokal Hongkong pun juga suka dengan daun muntu. Kata dia lembut dan juga banyak gizinya. Orang sini itu sayurannya itu selalu gonta-ganti ya teman-teman. Kadang sayur kebangsaan yaitu namanya joisam atau sawi daging. Terus kadang-kadang ya sayur daun muntu, kangkung, bayam. Pokoknya bermacam-macam sayuran itu setiap hari gonta-ganti. Nah teman-teman, karena aku ini pengen makan yang agak pedes-pedes dikit ya, jadinya aku irisi cabai. Takut bos lansia aku gebres-gebres, makanya cabai itu aku irisi taruh di atas piring. Ini nanti setelah matang tinggal tuangkan ke atasnya aja, cabainya sudah matang. Yang penting cari amannya aja ya teman-teman. Daun munti ini nggak usah lama-lama osengnya, sebentar aja sudah lembut. Nah seperti ini teman-teman, sudah matang nih. Nah teman-teman, ini adalah menu sederhanaku ya. Ada nugget, ada daun ubi, sama sak gelintir ayam. Terus ya seperti inilah menu makan siangku. Halo teman-teman, jumpa lagi sama aku ya. Nah kali ini aku mau makan siang. Makanku cukup sederhana. Ini ada sayur ubi rambat itu ya, daun muntu daun muntu ya teman-teman. Terus aku tadi irisi cabai. Ini ada nugget sama sedikit ayam. Nah seperti inilah menu makan siangku meskipun aku di Hongkong ya teman-teman. Menu sederhana tetap rasa Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ya Allah, terima kasih atas rezeki yang kau berikan. Pokoknya badan sehat. Yuk ragaku, ayo kita makan. Nah bismillah ya teman-teman. Nah seperti ini. Ini tadi mbahku aku masakin ayam juga, ayam goreng ya teman-teman, sama sayur. Nah kalau aku makan daun muntu ya enak tenan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ingat dek kampung dulu ya teman-teman, kalau pergi ke ladang, ke sawah itu kan aku nandur dewek meritili godong ini, terus habis itu sampai rumah dipitili langsung geseng-geseng kayak gitu. Kalau sayuran aku jarang sekali beli ya teman-teman, tapi telur ya beli. Nah seperti inilah, enak banget ya teman-teman. Jadi pengobat rindu kampung halaman. Mbahku seperti ini nggak mau, pokoknya dia yang makanan instan kayak gini nggak mau dia. Kalau bahasa Hongkongnya katanya moyok, nggak ada gizinya. Orang sini biasanya kayak gitu, makanya jalukannya yang alami. Pas di rumah aku belum ada anak yang kedua nih, biasanya sama suami aku dipidili gitu sampai rumah diuntingi terus dijual teman-teman. Satu ikat 500 perak. Benar-benar perjuangan lah untuk hidup sehari-hari ya di kampung. Siapa tahu nanti kalau sudah punya modal, punya ayam sendiri yang banyak ya teman-teman, jadi telur nggak usah beli. Kadang itu kalau nggak ada berkat ya nggak pernah makan ayam goreng. Nunggu ada berkat sih, ya Allah. Mungkin kalau ada sedikit rezeki beli centaki teman-teman.
dimakan satu keluarga kayak gitu. Tapi ya enggak tiap hari, mungkin beberapa minggu sekali gitu. Kalau di sini daun montu ini satu ikatnya harganya $3 ya teman-teman, setara dengan Rp6.000. Kalau di kampung 500 perak. Gaji sini gaji besar, cuma uang makan juga, maksudnya kebutuhan juga besar sama tapi alhamdulillah kalau disisain buat tabungan buat modal nanti di kampung ya masih ada. Pokoknya enak banget teman-teman. Kalau ditanya ya, kerja di Hongkong apa nggak pernah makan di restoran? Pernah teman-teman. Cuma kalau harian ya kayak gini. Kalau pas libur ya makan di restoran, tapi murah. Di restoran itu $100 aja susuk teman-teman. Apalagi McDonald, KFC murah, lebih murah lagi. Makanan paling murah di Hongkong itu ya McDonald sama KFC. Tapi kadang-kadang pas libur kangen sama ikan asin kayak gitu ya, kangen sama ikan asin, aku beli di toko Indonesia teman-teman, marung makanan Indonesia, kadang potok, pokoknya panganan sing aku nggak bisa bikin sendiri di rumah majikan ya, aku beli di toko Indonesia. Terus pokoknya kalau di perantauan itu yang diserang, maksudnya diserang yang pas waktu libur yang dicari bukan malah makanan Hongkong ya teman-teman, makanan Indonesia yang jarang kita makan kayak gitu. Soalnya deh Hongkong kan nggak cuma seminggu 2 minggu, bertahun-tahun. Kadang makanan Hongkong itu juga bosan juga. Mungkin 1 bulan aku makan di restoran Hongkong itu 1-2 kali doang. Selebihnya ya makan di rumah majikan kayak gini. Belum lagi kalau diajak keluar makan sama anak majikan ya, anak mbahku makanannya ya makanan Hongkong. Alhamdulillah, pokoknya enak banget menikmati makanan sebenarnya. Nuggetnya diganyang, soalnya nasi dimakan sama sayurnya tak enak. Makan telur bosan teman-teman. Beli nugget $12 bisa jadi 1 minggu. Tapi pakai uangku sendiri, nggak pakai uang belanja. Alhamdulillah habis, tak tersisa. Nah seperti inilah ya teman-teman, meskipun aku kerja di Hongkong dengan gaji yang kelihatannya fantastis fantastis, menu makanannya juga seperti itu ya, ragat loh. Soalnya apa, kalau gaji besar itu kan pastilah ya, hidup di luar negeri itu juga mahal ya gitu. Minum sih. Kalau setiap kali makan daun ubi ya teman-teman, aku selalu ingat kayak gini. Dulu waktu susah-susahnya ya hidup sama suami, masih anak pertama. Soalnya aku habis merantau dari sini ya, dari Hongkong. Itu keterak corona teman-teman, harga sayuran anjret. Jadi kalah ya. Kalah itu antara modal sama badinya itu nggak imbang. Modal sama penghasilannya itu nggak imbang. Jadi akhirnya ya
amburadul lah atau balak sampai aku loro daun ketela teman-teman yang grei ndek rumah ibuku dhuwur ngono katek apa kuwi genta tak suwung grei karo bojoku terus tak untingi di ya payune berapa satu ikatnya 500 perak kayak gitu nandur-nandur gondes kayak gitu pokoknya perjuangan banget apalagi punya anak ya anakku yang besar kan masih sekolah setiap hari sangu cah cilik apa kena dijak ngerem ngerti enak ya teman-teman kayak gitulah terus itu ya semoga aja ya nanti setelah ini ada cahaya terang bandingannya nyambut gawe lancar di rumah di kampung sendiri kayak gitulah impian ya teman-teman nggak ninggalin keluarga terus kasihan anak juga kasihan diriku sendiri soalnya ingat lagi kalau makku nggak merantau di Malaysia teman-teman pulang tinggal nama ya Allah sedih banget rasanya ya sedih banget lah kalau bisa ya memang aku keturunan dia ya keturunan emak yang merantau jauh ke luar negeri bisa pergi keadaan sehat pulang pun dalam keadaan sehat kayak gitu ya pokoknya umur manusia itu nggak bisa ditakar emakku itu masih muda dia meninggal ya teman-teman tapi menikahnya di tengah kata jadi mewek ya segini aja cerita ya teman-teman terima kasih sudah menyaksikan jangan bosan-bosan ya lihat video aku yang sederhana seperti ini kegiatan aku di Hongkong terima kasih sudah menyaksikan sampai jumpa di videoku selanjutnya bye.